itu apa dan kita harus bagaimana kalau ternyata kita menjadi salah satu member dari gamophobia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RSNH TV bersama saya Anfalia Fitri. Nah, kali ini kita datangkan seorang dokter psikiater polijiwa Rumah Sakit Nur Hidayah, yaitu Dokter Tessa. Assalamualaikum dokter, selamat pagi. Iya, dok, gini dok. Jadi di kolom komen kita itu banyak yang membahas tentang gamophobia. Benar ya dok? Gamophobia ya? Gamophobia. Nah, banyak sepertinya teman-teman yang sedang patah hati di luar sana. Nah, monggo dok dijelaskan itu apa dan kita harus bagaimana kalau ternyata kita menjadi salah satu member dari gamophobia. Monggo dokter. Oke, baik. Jadi mungkin kita sampaikan definisi dulu ya, Mbak Eva ya. Jadi apa sih yang disebut dengan gamophobia ya? Jadi mungkin dari kata gamo dan fobia. Kalau fobia sendiri adalah sebuah mungkin perasaan ya, ketakutan berlebih terhadap sesuatu yang sebetulnya tidak menakutkan gitu ya. Nah, gimana ya dok? Maya berarti ya? Jadi sebetulnya itu bukan sesuatu hal yang perlu ditakutkan dan membahayakan kita, tapi kita bereaksi berlebihan, ketakutan berlebihan terkait dengan hal tersebut. Sedangkan gamo sendiri itu terkait dengan komitmen ya atau ikatan. Nah, dalam di Indonesia mungkin ikatan itu masuk ke dalam pernikahan, akhirnya diartikan sebagai fobia menikah ya, takut menikah gitu. Cuman intensitasnya memang yang lebih tinggi nih Mbak gitu ya. Jadi memang ada bentuk kecemasan berlebih seperti mendengar kata menikah aja udah keringat dingin, dada berdebar gitu ya. Jadi sifatnya yang berat. Tapi kalau fenomena yang terjadi saat ini ya, mungkin tadi ada patah hati ya, trauma masa lalu, kemudian takut memiliki hubungan yang baru, mungkin belum masuk dalam gamophobia sendiri, tapi tetap itu sebagai sesuatu hal yang harus kita sikapi ya gitu ya. Yang harus kita selesaikan masalah tersebut. Tapi berarti kalau seseorang nih dok, mengalami sebuah patah hati begitu dok, kemudian dia mengurung diri, kemudian dia tidak mau bersosialisasi, itu termasuk gamophobia enggak dok? Nah itu balik lagi tadi ada gejala kecemasannya enggak, gejala fobianya enggak gitu ya. Kalau memang masuk dalam kriteria tadi cemas berlebih, hal yang memang stresornya itu sebetulnya tidak menakutkan, itu sudah masuk ke dalam fobia. Analisisnya dok, analisis dari seorang remaja mengalami gamophobia kemudian harus lari ke psikiater atau psikolog dok? Ya, jadi itu terkait dengan biasanya ya pasien tersebut jadi takut banget terhadap komitmen, padahal sebetulnya dia butuh. Jadi bentuknya ketika dia membangun relasi dengan orang lain sifatnya adalah love and help gitu ya. Jadi kayak sebetulnya butuh, mau ditinggal itu takut, tapi ketika dideketin juga dia ketakutan berlebih untuk punya intensitas kedekatan yang lebih gitu. Dan juga kadangkala bentuknya adalah mendengar kata menikah aja udah takut banget, udah keringat dingin, dada berdebar gitu ya. Kemudian ada kecemasan-kecemasan yang muncul di sana. Terlebih pada seseorang atau beberapa orang yang memiliki kelainan genetik mungkin ya dok, itu bisa memberikan rasa insecure dalam diri untuk menjalin sebuah komitmen. Solusinya apa dok? Jadi kalau terkait dengan punya kelainan genetik atau riwayat genetik, kemudian merasa insecure menjalin hubungan ya gitu ya, mungkin yang harus kita lihat ada beberapa aspek nih. Mungkin itu belum tentu gamophobia ya, tapi kita tetap harus mencari solusi terkait hal itu. Yang pertama kita harus sadari dulu, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu ya. Nah itu kita sadari bahwa kadangkala kita juga punya kelebihan-kelebihan yang masih bisa kita tonjolkan. Dan yang kedua, ketika kita menemukan pasangan yang mencari sesuatu dari mencari partner gitu ya, itu belum tentu value atau mungkin nilai-nilai yang dilihat itu adalah terkait dengan kelainan genetik yang dimiliki. Bisa jadi seperti mungkin halnya kita semua ya, ada yang pengen punya pasangan ganteng atau cantik, ada yang pengen yang penting beriman gitu ya, ada yang penting kaya gitu. Jadi belum tentu itu menjadi satu prioritas gitu ya. Jadi kita bisa kok gitu menemukan pasangan yang mungkin menjadikan kelebihan kita itu sebagai prioritasnya, sedangkan kekurangan kita bisa diterima dengan baik. Ya menarik sekali ini anak-anak muda. Kalau memang sepertinya begini dok, ini akan menjadi sebuah solusi curhat kepada dokter psikiatri ya, daripada nanti curhatnya nggak bener. Nah itu silahkan kunjungi atau telepon dulu ke nomor di bawah ini untuk konsultasi sama beliau, Dokter Tessa. Sepertinya lebih aman ya dok konsul sama dokter daripada sama siapa-siapa yang belum tentu yakin
kerahasiaannya. Ya, bisa telepon di kolom bawah ini ya, atau bisa nemui di poli beliau di Rumah Sakit Nur Hidayah. Ya, dokter. Kalau misalkan begini dok, kita sudah kalau misalkan artinya ketika seseorang mengalami kecemasan, kemudian keringetan ketika mendengar kalimat menikah misalkan, artinya dia sudah masuk ke kategori gamofobia. Bisa sembuh dok? Bisa gitu ya, bisa banget. Kenapa? Karena terkait dengan fobia ini sifatnya adalah 70% adalah modifikasi pikiran dan perilaku, sedangkan 30%-nya mungkin obat itu hanya untuk meringankan gejala aja gitu. Pada prinsipnya yang pertama kita harus sadari dulu, kenali dulu mengapa perasaan itu muncul gitu. Kadangkala munculnya gamofobia terkait dengan pengalaman masa lalu, misalkan adanya role model ya, pernikahan itu ternyata menakutkan ya, relationship intimacy itu ternyata menakutkan dan membawa musibah malapetaka gitu ya. Akhirnya masuk ke dalam otaknya, ke dalam memori bahwa sebaiknya kita harus menjauhi sebuah pernikahan gitu. Nah itu memang harus disolusikan nih, adanya mispersepsi ya yang ditangkap oleh otak itu harus diluruskan dengan kita buka satu persatu dengan konseling namanya gitu ya. Nanti kita konseling sedikit demi sedikit, kita mengubah mindsetnya ya, terkait dengan ketakutan terhadap sebuah relationship, kemudian nantinya berubah menjadi tidak takut gitu. Tapi jangan perlu proses, tapi jangan lupa juga kita perlu komunikasi dengan pasangannya, karena kadang-kadang pasangannya ngerasa aneh banget ya gitu ya, kok kayaknya nggak stabil banget moodnya dalam hal intimasi tersebut. Nah itu kita perlu sampaikan kondisinya seperti ini, dan ini lagi dalam proses nih, proses untuk bisa berdamai ya dengan trauma-trauma masa lalunya. Berarti artinya seseorang yang mengalami gamofobia bisa sembuh dok? Sangat bisa sembuh, dan yang penting adalah kita percaya diri ya dok. Itu ya, yang penting kita mau untuk bergerak ya, bergerak ke arah yang lebih baik dan berdamai dengan diri kita sendiri. Oke. Ya teman-teman, apabila Anda sekali lagi pengen konsultasi sama beliau, bisa cek polinya di bawah ini. Kalau enggak, telepon dulu lah ke 085 100 472941. Terima kasih Dokter Tessa, sangat bermanfaat sekali. Kita jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.